Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Habibah Dliaul Aulia dengan NIM B1A123-150. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Ernawati, SE, MSI, yang berjudul dengan pengaruh ketimpangan pendidikan antar gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, oleh Fauzia dan Winarko Juli Prijanto. Kemudian artikel ini menggunakan metode ekonometrika melalui pendekatan empiris dengan model koreksi kesalahan atau error correction model ECM. Yang pertama yaitu adalah tahapan olah data di EFUS. Nah, kemudian terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama uji stasioneritas. Langkah pertama sebelum menggunakan model koreksi kesalahan ECM adalah melakukan uji stasioneritas. Uji ini digunakan untuk melihat apakah data tim series memiliki tren atau stasioner. Dalam penelitian ini, uji stasioneritas dilakukan menggunakan uji rote test augmented decoupler atau yang disebut ADF. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel tidak stasioner pada tingkat level, tetapi stasioner pada tingkat first difference. Kemudian yang kedua yaitu uji kointegrasi. Setelah uji stasioner, dilakukan uji kointegrasi untuk melihat apakah ada kointegrasi pada model yang diestimasi. Uji kointegrasi Johansen digunakan dalam penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 2 kointegrasi pada level 0,05 berdasarkan nilai kritis Mackinnon-Hawk-Michels. Kemudian yang ketiga yaitu estimasi model ECM. Karena hasil ini, uji stasioneritas dan uji kointegrasi menunjukkan bahwa ECM dapat dilakukan pada model. Selanjutnya dilakukan estimasi persamaan jangka panjang dan jangka pendek. Baik, yang kedua itu ada tahapan uji. Penelitian ini melakukan beberapa uji baik untuk model jangka panjang maupun jangka pendek. Uji asumsi klasik untuk model jangka panjang yaitu terdapat 4 uji. Yang pertama adalah uji normalitas residual. Dilihat dari nilai probabilitas Jerque-Beras sebesar 0,50, lebih besar dari 0,5%, residual berdistribusi normal. Kemudian yaitu ada uji heteroskedastisitas. Menggunakan uji Beers-Pagan-Godfrey diperoleh nilai probabilitas F sebesar 0,1047, lebih besar dari delta 5%, yang berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model. Kemudian yang ketiga yaitu ada uji autokorelasi. Menggunakan uji Beers-Godfrey serial correlation LM test diperoleh nilai probabilitas T-square sebesar 0,1023, lebih besar dari delta 5%, yang menunjukkan model tidak mengandung masalah autokorelasi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, uji multikolinearitas. Dari hasil uji multikolinearitas, nilai FIF variance inflation factor setiap variabel lebih kecil dari 10, sehingga model tidak memiliki masalah multikolinearitas. Kemudian yaitu uji asumsi klasik. Untuk model jangka pendek terdapat 5 uji, yaitu yang pertama uji normalitas residual. Nilai probabilitas Jerque-Beras sebesar 0,23, lebih besar dari delta 5%, menunjukkan residual memiliki distribusi normal. Kemudian ada uji heteroskedastisitas. Nilai probabilitas T-square sebesar 0,27, lebih besar dari delta 5%, menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model jangka pendek. Kemudian yang ketiga yaitu ada uji autokorelasi berdasarkan nilai probabilitas OBS R square pada uji autokorelasi Beers-Godfrey sebesar 0,076, lebih kecil dari delta 5%. Model koreksi kesalahan jangka pendek memiliki masalah autokorelasi, namun secara spesial sebagian
besar variabel memiliki nilai probabilitas lebih besar dari delta 5% dan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,214 lebih besar dari delta 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak memiliki masalah autokorelasi. Kemudian uji multikolinearitas nilai Concurrent FIF setiap variabel berada di bawah 10 menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas dalam model koreksi kesalahan jangka pendek. Kemudian ada uji linearitas Ramsey Reset Test. Nilai probabilitas F statistik sebesar 0,2846 lebih besar dari delta 5%, menunjukkan bahwa model koreksi kesalahan adalah model yang linear dan tepat. Baik, yang ketiga yaitu adalah interpretasi hasil artikel. Nah, bisa kita lihat gambar di samping tersebut. Kemudian, apakah uji asumsi klasik terpenuhi? Untuk model jangka panjang, uji normalitas residual, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas terpenuhi. Kemudian untuk model jangka pendek, uji normalitas residual, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan linearitas terpenuhi meskipun uji autokorelasi awal menunjukkan masalah. Penjelasan lebih lanjut di artikel menyimpulkan tidak ada masalah autokorelasi secara keseluruhan. Kemudian apakah uji stasioneritas dan lainnya terpenuhi? Uji stasioneritas tidak terpenuhi. Variabel tidak stasioner pada tingkat level tetapi stasioner pada tingkat first difference yang merupakan syarat untuk model ECM. Kemudian uji kointegrasi, terdapat dua kointegrasi pada level 0,05 yang mengindikasikan hubungan jangka panjang antar variabel tersebut. Kemudian yang keempat yaitu adalah hasil uji hipotesis dan koefisien. Nah, bisa dilihat gambar di samping yaitu ada hasil uji hipotesis dan koefisien. Kemudian terdapat model jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama yaitu adalah model jangka panjang. Nah, interpretasi uji hipotesisnya yaitu yang pertama pengaruh simultan. Nilai probabilitas F statistik sebesar 0,00 lebih kecil dari delta 5%, menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen GDP. Kemudian ada pengaruh parsial. Semua variabel independen PMTB, Flabor, GPI, dan MANUF berpengaruhi signifikan terdapat GDP dengan nilai probabilitas setiap variabel di bawah delta 5%. Kemudian ada koefisien determinasi R-square sebesar 0,9939 menunjukkan bahwa 99,39% variabel independen dalam model mempengaruhi variabel dependen. Kemudian interpretasi koefisien PMTB, setiap 1% kenaikan perubahan PMTB akan meningkatkan PDB sebesar 0,7346. Flabor, setiap 1% kenaikan partisipasi angkatan kerja perempuan akan meningkatkan 0,926 PDB Indonesia. CPI, setiap 1% kenaikan ketimpangan gender dalam pendidikan akan meningkatkan PDB sebesar 1,628%. MANUF, setiap 1% pertumbuhan industri manufaktur akan meningkatkan PDB sebesar 0,020. Kemudian ada model jangka pendek. Yang pertama yaitu uji hipotesisnya validitas ECM, nilai probabilitas ECT min 1 adalah 0,008 yang berarti model koreksi kesalahan valid. Pengaruh simultan, nilai probabilitas F statistik menunjukkan nilai di bawah delta 5% yang berarti secara simultan variabel-variabel independen pada model berpengaruh terhadap variabel dependennya. Pengaruh parsial, hanya variabel PMTB yang berpengaruh signifikan terhadap variabel GDP dalam jangka pendek. Kemudian koefisien determinasi R-square sebesar 0,951 yang berarti 95% variabel independen dalam model mempengaruhi variabel dependennya. Kemudian interpretasi koefisien. Nah, dalam jangka pendek, setiap kenaikan 1% PMTB akan meningkatkan PDB sebesar 0,89. Variabel Flabor, GPI, dan MANUF tidak signifikan dalam jangka pendek.
Baik, itu saja hasil presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.